Baru sekali ini. Baru sekali ini. Tahu RDI dari mana? Dulu dari teman kerja. Heeh. Terus sama-sama pensiun. Terus saya tanya, sering curhat-curhat. "Kok coba kamu ke ini ngikuti, dikasih channelnya." Terus saya ikuti. Lama-lama kok ini, maaf ya Pak Haji, ini kok saya amat-amati alirannya seperti ayah saya almarhum. Oh iya. Terus saya mantep, nggak pernah ke orang-orang itu. Iya. Gitu. Terus lama-lama saya kan ini ngikuti itu di YouTube. Setelah dikasih channel sama teman kerja itu, mantan teman kerja. Terus saya kadang-kadang tertawa sendiri. Tertawa? Iya lah, mengikuti itu YouTube-nya Pak Kaji. Tertawa sendiri. Terus kadang-kadang suami saya itu ngopo nih YouTube-an wae. Sing penting kerjaan rumah selesai. Saya bilang gitu ya. Iya. Kewajiban suami istri selesai begitu ya. Di rapopo toh Mas, saya bilang gitu. Terus lama-lama saya tertarik karena ini sealiran dengan ayah saya almarhum. Iya. Saya cerita sama suami. Ya maaf jangan tersinggung Pak Kaji. Suami bilang gini, wong iki mikir sing realita. Apa? Mikir ki mbok sing realita kenyataan. Oh. Gitu jawab suami. Loh Mas, saiki wong iki perlu peningkatan rohani, peningkatan dunia, peningkatan akhirat. Dunia dewi saya kayak gini, anak mau kuliah, penjenengan petani, saya sudah pensiun, saya bilang gitu. Ya kono nak arep pangkat. Ya kesana kalau mau berangkat. Iya, terus saya memaksakan diri untuk berangkat ke sini naik travel Pak Kaji. Iya. Kalau mau naik bis aja nanti tanya-tanya. Iya. Iya, Kendal Sukorejo. Coba nyanyi gimana? Kendal kali ini. Mana mic-nya? Coba mic-nya mic. Coba ulangin. Acting mulai. Kendal kali ini. Kenal karo aku. Ini mengenalkan diri Pak. Iya. Belene mati dikepuk. Kepuk apa? Lupa lagi. Iya. Ini namanya Haji Marco. Ya, saya ngeliatin dari YouTube itu waktu itu bos sekarang ya. Oh iya. Rukonya banyak. Iya. Kalau saya asli Salatiga. Salatiga. Ya, kenal suami dulu kerja di Sukorejo. Terus sama petani, suami saya petani. Kalau suami asli mana? Curug, daerah itu Sukorejo, Kendal. Oh, Kendal. Ya, Patean. Oh iya. Kenal di mana suami? Ya dulu saya kan. Pakai mic. Dulu kan saya kerja di SMK Adi Yuda Karya Patean. Iya. Selama setahun saya mau cerita sama ibu. Bu, aku tak metu saka kerjaan. Nah, ngopo nang omah? Males, Bu. Gajinya kecil. Kok nak mulai tak sangoni, ibu saya bilang gitu. Lama-lama enggak lama terus ibu saya beliin tanah. Terus tuku tanah iki saya ditawani sama bos. Mbak Umi, ini dibeli. Enggak punya uang, Pak. Bilang ibu. Saya terus bilang ibu, wis kono dituku. Lah ngopo, Bu? Ya wis dituku bae. Dikasih ibu waktu itu 14 juta saya beli. Tahun berapa tuh? Tahun 2003. Udah nikah belum waktu itu? Belum. Oh belum. Saya kerja terus saya mau keluar tuh ibu saya nggak boleh. Udah kamu nggak usah keluar di rumah ya ngapain? Gajinya kecil Bu, tombok engkau tak tombok ibu bilang gitu. Terus nggak lama saya kenal suami. Kenalnya di mana? Kenalnya kan saya teman kerja itu kenalin saya, Mbak aku ndak wis pacar durung. Nyatanin minggu ya aku yang mulai terus dikenalin sama teman guru. Saya kan dulu di tata usahanya bagian itu UP unit produksinya. Iya. Dulu di SMA itu Bubak Yoso tahun 2003. Harga emas masih 160.000 satu gram. Iya. Sekarang udah 1.700.000. Iya. Terus bos saya itu kan mungkin memandang saya kurang tahu ya Pak Kaji. Kok saya suruh bilang ibu. Kono matur ibu kon bayari. Terus mungkin orang tua sudah terasa ya, mungkin jodoh saya di situ. Terus orang tua saya gini, kono dibeli. Enggak lama setelah saya dibeliin ibu 2 kapling. Harga satunya 6,5 juta, 2 13 juta.
Nggak lama kemudian saya kenal calon suami itu. Oh, lagi ngapain kenalannya? Kenalnya dikenalin teman guru. Oh iya. Teman guru kan maksudnya anak kecil, biasa rumah tangga baru kan ini butuh saya suka minjemi uang waktu itu. Oh. Seperti kakak beradik akrab gitu. Tak kenal ki istri sedulure bojoku Mbak. Akhirnya dikenalkan. Terus ibu setuju. Waktu itu ada 3 yang mau ngelamar saya Pak Kaji. Terus ibu saya gini, wes kowe milih sing wong desa wae. Wong desa. Lah ngopo Bu? Wong omahe yo. Aduh jalannya susah. Kendaraan yo akeh, ibu bilang gitu. Akhirnya sudah ibu setuju, saya yo yang lama tuh 3, ibu cenderung yang itu. Yang wong desa. Yang wong desa itu. Tapi dia juga sarjana hukum. Saudaranya 8, dia anak barep. Tapi kolot Pak Kaji. Kolot. Saklek dengan keluarganya dia. Aku nek ora sabar wis mlayu. Ini ora sabar. Tapi rapi ya. Nah terus akhirnya karena dia tuan rumah ya, segala sesuatu pernikahan dibiayai mertua. Mertuanya seneng untuk wong kota ya. Kata Wong Solo 3, anak ini ditelusuri sama mertua itu, datang ke rumah saya, tanya tetangga sekitar saya, ini akhirnya dilamar. Dibiayai waktu itu tahun 2006 saya nikah. Ini malah cerita pribadi ya. Gak apa-apa. 2006 terus suruh beli apa di toko emas, suruh beli apa-apa. Wah, aku kayak Semar tuding aja ini. Terus cateringnya juga ini apa? Cateringnya juga pesen semua. Waktu itu habis 35 juta pernikahan saya itu Pak Kasih. Iya. Emasnya hampir 50 gram itu. Terus akhirnya saya ikut mertua. Gak bisa masak, wah dipoyoi. Suruh amo geni. Kau gak dipoyoin? Nah, saya gak bisa. Dicengin. Diece, dia apa? Diledekin. Diledekin. Poyoi. Ya, Mbak Umi wong kota ora iso masak. Akhirnya saya kontrak makasih gak betah dengan omongannya adik-adik itu. Semenjak itu terus akhirnya saya kontrak. Mertua malu kok sampai di sana kan adatnya biasanya kalau anak itu harus ikut orang tua, harus mengikuti keluarganya sana, harus nurut dengan orang tuanya sana. Nanti dipikirkan masalah rumah, masalah apa itu pendidikan dipikirkan. Ya benar saya dibuatin rumah karena suami mengelola lahan itu 25 hektar Pak Haji. Oh, tanaman apa? Cengkeh, kopi, pete, kapulaga, polo. Itu dulu milik bapak mertua. Di Kendal tuh? Nggih. Di Kendal? Di Kendal, di daerah Patean. Oh, berarti masih pegunungan? Iya, Oh. tanahnya gini-gini, daerah Pencengkean itu ya. Iya. Desa Patean, Curug Sewu, wisatanya wisata Curug Sewu. Sewu. Iya. Iya. Kalau di sini Curug Cigamea, Curug Ngumpet, Curug Seribu, di sini di atas. Iya. Nah, Oh, di sana tanaman kopi cocok. Cengkeh cocok. Nggih, cocok. Sampai hari ini masih cocok. Iya, apokat, durian, pete. Kita nanam itu aja, ada nggak tanaman kita? Sana tanahnya Ada, subur. yang Hah? kopi yang nggak ada. Oh iya. Itu alpukat tanamannya Avokat semuanya. ada, sudah. Duren. Avokat, pete. Nah saya terus akhirnya tidak bisa mengikuti keluarganya sana Pak Kaji, karena aku kulino kota, keluar masuk warung. Ibu saya juga sudah pesen, kau nek melu ibu umur tuh harus manut sama sana. Ojo sak penake kowe nang omah, aku nggak ngikuti sana. Nah itu terus suami saya dikiwakan, nggak diberi kepercayaan mengelola kebun. Iya. Wis tetap hidup ya dibikin sudah itu langkah saya, ya saya hadapi apa yang terjadi gitu. Terus lama-lama mungkin mertua yang gina, terus akhirnya saya dibuatin rumah. Dekat mana? Jauh dari rumah mertua apa 4 dekat? kilo. Oh, jauh gak dari rumah mertua? Enggak jauh. Oh, nggak jauh. Ya itu saya terus bikin rumah yang dibeliin ibu saya buat itu.
Oh, tanah yang dulu 2 kapling. Ya. Oh, dibikinin rumah. Nah, Oh. yang satunya saya beli sendiri. Jadinya yang 2 itu kan 2 kapling kan 3. Soalnya NI-nya beli sendiri, terus L-nya dari ibu. Akhirnya saya dirikan rumah di situ. Nah, lama-lama sekolahan saya itu karena negeri itu sekarang kan gratis. Swasta di sana terus nggak laku. Rata-rata di sana kalau sudah lulus SMA pada nikah, pendidikan tidak perlu diutamakan. Rata-rata gitu. Nah, sekarang saya mau nguliah anak saya kan 2, yang satunya putri sukanya mengikuti keluarga saya. Keluarga saya, kakak saya itu 4 dokter semua. Nah, anak saya itu mau ngikuti itu. Nah, tadi pengumuman SMBT di UNER, dia dapat di UNER, belum diterima. Bu, aku nggak diterima, Bu. Ya udah ikut mandiri mahal. Ya coba nanti Ibu tak konsultasi sama Pak Kaji. Gitu, dia pengennya ke dokteran gigi. Anak saya yang pertama. Ya, laki perempuan? Perempuan, nama Karina Yumi Ranasari. Yang saya kalau bapaknya tidak mendukung. Biasa kalau wong desa itu kan anggar tanah wong bos wah kan gitu. Rata-rata begitu. Yang saya bukan meledek suami karena dari keluarga saya itu kebanyakan dokter Pak Kaji. Dokter pendidikannya diutamakan kalau dari pihak keluarga saya. Kalau punya keluarga suami? Asal waruk tanah ombos gitu, tidak begitu mendukung. Anak saya tuh sukanya tuh curhatnya ke saya. Gitulah. Mungkin kalau suami saya wah kedokteran tuh mahal seperti ini, makanya ini saya datang sih mau curhat sama Pak Kasih itu. Anak saya tuh pengennya kedokteran tapi mau ikut ke yang mandiri. Bu, mandiri mahal Bu. Coba nanti tak bilang Pak Kaji biayanya gimana. Bisa Bu, anaknya saya kan 3-3 dokter. Anaknya bapak ini 2-2-nya dokter. Iya. Bisa. Jadi ibu nanti disuwuk, dicamahin, disuwuk. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, lulus kedokteran mandiri, lulus. Uangnya ada, lulus. Uangnya ada, nanti uangnya ada, lulus. Nanti anak saya, ibu kok corok maaf ya Pak gitu. Mesti dilawan ya. Mesti dilawan. Ini memang harus saran dari Pak Kaji gitu aja nih. Sarannya Pak Haji gitu. Tapi coba lu cerita, anak lu diterima jadi pramugari. Ini kan di pramugari, baru diterima. Iya Bu, ketika anak saya dapat link penerimaan pramugari, jadi istri saya langsung sigap pakai ilmu RDIA, Rapi Belakang Pagi Haji. Jadi istri saya langsung bisa sebelum berangkat itu masih pakai mukena, nggak pakai BA, nggak pakai CD, dilangkahin di depan. Kalau mau berangkat ujian? Di depan pintu kalau mau berangkat ujian. Sebelumnya kata Pak Haji, kita datang ke Pak Haji biasa seperti ibu tanya dulu ke Pak Haji. Kata Pak Haji udah ijab aja sama anak yatim sama anak dari guru sedekah. Kita juga ijab dan sedekah sama anak yatim. Besoknya pagi-pagi kita udah sampai di airport, kita Tangerang ya, kita anak saya itu dicamain sama mamanya. Anak mama lulus di perusahaannya ini dengan gaji terbaik, posisi terbaik sesuai dengan keinginan. Terus pas saya ke WC, saya sedekah 50.000. Saya bilangin Pak, aminin saya ya, anak saya lagi tes di atas. Oh lagi tes pramugari ya, iya gitu. Terus saya bilang sama istri anak saya, teteh kalau nanti teteh mau tes, teteh jangan sendiri aja. Karena kan di ruangannya ramai, itu ada 120 atau apa. Tapi ini pas alhamdulillah hari itu jam 2 ada pengumuman anak saya lulus dan ada namanya ada di atas itu. Dan sekarang anak saya udah terbang. Suwuk Bu, anak saya juga semua suwuk semua. Dokter suwuk. Berapa kali Pak Kasih? 9 kali. Oh gitu, diterima gitu ya. Biaya ada gitu ya. Ada, ini juga anaknya disuwuk ya? Iya. Anaknya disuwuk. Disuknya sebelum ujian. Sebelum ujian dari sekarang. Berarti dia nanti daftar ke mandiri ya dokter? Iya. Ya sekarang mau daftar di mana lagi? Kan yang ada tinggal mandiri. Iya sekarang. Ada lagi nggak? Iya tinggal mandiri. Iya. Dia mau pengennya ke UGM tuh Pak Haji. Bisa. Pokoknya kalau udah disuwuk, nggak ada yang nggak mungkin. Waktunya kapan ya? Kalau mau tidur, bangun tidur.
Kalau mau tidur sama bangun tidur. Tidur. Oh. 2 kali sehari. Tapi kalau mau ujian dilangkain depan pintu. Ujiannya online-nya. Pokoknya sebelum ujian, mau di laptop ujiannya, mau di mana, pokoknya sebelum ujian dilangkahin. Manjur, Bu. Dilangkai kamarnya, kamar tidur. Oh enggak, dianya tidur di bawah. Oh iya. Dilangkahin sama ibu. Oh, 9 waktu kali. tidur tuh dilangkai 9 kali ya. 9 kali. Dan ibu jangan inget-inget keterima gak ya, nggak boleh, pasti keterima. Yakin gitu. Udah pasti yakin. Karena ini ilmu kearifan lokal. Itu ngelangkainya kalau mau ujian. Kalau mau Siswanya ujian tiap hari sampai pengumuman. Sampai pengumuman. Ya, sampai pengumuman. Sampai pengumuman. Berarti harus lulus, lulus, diterima, ada uangnya, ada biayanya, ada uangnya, ada biayanya. Suka aja, Bu. Iya. Jangankan itu, Bu. Kan anak saya dari kemarin uring-uringan tuh. Papa mau beli kuda. Papa mau beli kuda. Saya pikir kuda harganya murah 100 juta. 2 miliar. Kuda yang kayak Pak Prabowo, Pak Presiden itu. Iya, herannya tamu RDI ada yang suka nonton YouTube, ngebel saya. Pak Haji anaknya mau kuda ya? Kuda yang dari Itali itu ya? Kayak es krim ya? Iya, saya ada 6 ekor. Saya kasih buat Pak Haji 1 ekor. Tuh, kalau beli berapa bos? 2 miliar. Jadi saya nggak beli kuda. Sekarang kudanya ada di Anantia. Nanti kudanya dititipin aja Pak Haji di Anantia. Anantia punyanya Nabila Sakib, artis. Titip di situ aja. Murah kok Pak Haji. Biaya penginapannya sebulan cuma 15 juta. Coba 15 juta. Murah kata dia. Sebulan ya. Sebulan. Itu belum makan. Cuman perawatan doang sama kamarnya. Kayak apartemen. Ya namanya buat anak, ya iya aja, iya wes. Tenang aja Bu. Coba kalau saya bilang, berapa Fir kudanya Fir? 2 miliar Pak. Saya mesti kerja berapa tahun? 20 tahun belum tentu dapat. 30 tahun belum tentu dapat. Karena Pak Haji banyak menolong orang-orang tuh dari iya, ada aja jalannya. Nah, maksud saya, ibu juga begitu. Diterima mandiri, ada uangnya. Ada uangnya. Bu, nanti Ibu lihat deh. Di mana-mana orang kaya raya, tajir melintir, punya kuda kecil, itu punyanya cuma 2 ekor ya. Iya. Kita kudanya mau tahu Bu yang kecil, 18 ekor. Ini kuda yang kecil. Tadi saya udah lihat. Udah lihat? Kecil Pak? Saya keliling tadi lihat. Oh iya. Kamu lihat. Karena datang di sini pertama naik travel. Iya. Tak paksakan diri saya ke sini. Iya. Dari Kendal ke Sukorejo ke Bogor tuh nggak ada travel. Ya. Ternyata saya di transit ke Smart Jakarta itu. Jati Waringin di situ 3 jam saya nunggu. Nggak apa-apa, yang penting kan ketemu. Ya ketemu, penting niatnya ketemu, pakai travel nggak usah tanya-tanya gitu. Sampai sini jam 9, saya turun di kantin makan, mandi, nunggu. Iya, nggak apa-apa, yang penting kan kita bisa ngobrol. Terus saya gini, Mas, besok aku mau ke doa anak yatim. Loh, kok mendadak? Oh Mas, mumpung ada waktu. Iya. Anaknya kita kan pengumuman hari ini ternyata nggak bisa terima. Saya mau minta saran sama Pak Kaji. Iya. Yang penting aku lungon niatku ya HP. Saya bilang gitu Pak Kaji. Iya betul. Ya kono. Sebelumnya naklukin suaminya pakai apa? Saya rada gemeter, Pak Kaji, saya rada gemeter, tak beranikan diri. Sebenarnya rumah sudah saya beresin, sudah masak, sudah ini, sudah itu. Nah, nggak tak takut apa-apa itu, cuma saya rada deg-degan. Anak berapa semuanya? 2. Oh. Kalau yang mau kedokteran itu yang nomor 1, kalau yang nomor 2 itu inginnya kerja sama sekolah. Bu, aku besok kalau kuliah nggak mau pikir yang abot-abot Bu, yang nomor 2 laki-laki. Nah ngopo le, bapak ibu masih mampu membiayai kamu kok. Ya aku nanti titip doa sama Pak Kaji aja Bu. Doanya apa? Ditulis semangat sekolah,
sekolahnya pandai, rezekiku lancar. Iya. Ya gue tak sampaikan Pak Gaji. Bisa. Anak saya itu laki-laki itu. Gampang, nanti ibu colek alat kelamin ibu, taruh di jidatnya dia kalau mau tidur sama bangun tidur. Pinter, cerdas, Rezeki pinter, lancar. cerdas, rezeki lancar. Semua disebutin, ditaruh di jidatnya dia, mau tidur sama bangun tidur 9 kali. Pinter, cerdas, rezekinya lancar, sebut aja 9. Peng 9 kalau mau senang tidur dia. Ya. Tapi tidur. Dia lagi tidur manjur. Dia mau tapi tidur tidur. manjur, bangun tidur manjur. Sebelum dia bangun manjur. Nanti, Colek. ibu kok gitu jorok gitu gimana? Enggak. Enggak ya. Enggak. Ini kemarin ibu, ini namanya rezeki luar biasa. Kemarin saya kasih, kemarin saya makan seblak. Iya. Kesukaannya anak yatim tuh Nggih, seblak. nggih. Saya titip duit tuh ke Denny 2 juta, Den beliin seblak, bahan baku seblak. Ada kerupuk, ada apalah, Iya. bakso apa ya, 2 juta. Nah saya tanya, anak-anak suka gak Den kalau bikin wah, jangan tanya Pak Haji Lahap. Bapak kasih duit 100 juta aja juga habis buat seblak. Supir saya ngomong gitu ya. Gak tahunya ini ada tamu RDAY ngasih duit. Yang ibu-ibu tadi. Iya tadi. Itu bosnya. 90 juta. Alhamdulillah. Tuh lihat, apa tulisannya? Iya. 90 Juta. kan tinggal saya kasih supir saya aja suruh beli bahan baku seblak buat si bocah-bocah. Manjur ya. Ucapan adalah doa. Kan supir saya bilang, Pak dikasih 100 juta juga habis. Berarti kan saya untuk 100 juta tinggal nambahin 10 juta. Anak. Yang tadi ibu sedekah, Iya. kata ibu sedekah 10 juta kan? Iya. Ntar tak minta sama panitia, Sopian, mana sedekah ibu tadi 10 juta? Tak masukin, wes 100. Genep ya. Jadi nggak taunya ucapan adalah Doa. doa. Makanya ibu ngucap aja, apa aja yang diucap. Pinter, cerdas, rezekinya lancar, semua teman kerjanya baik, pimpinannya sayang, apa aja ibu. Dapat fasilitas kendaraan dari kantor. Nanti kan dia dikasih kendaraan. Dia masuk kelas 2 SMA tuh, Pak. Gak apa-apa dari sekarang. Tapi senangnya pengen senang usaha karena bapaknya petani, ibunya nganggur, dia tuh sok peka, kadang-kadang peka, mau minta Ya. tuh nggak sampai hati. Kok bu kamu jangan mainan terus toh kok. Wah bapak aja nggak pernah nyangoni kok. Ya aku dolan bu. Oh iya. Kadang-kadang gitu nanti tuh samperan dari temen suruh nganter kemana. Heeh. Dia tuh gitu. Kan Disuruh. saya lama-lama pesake yo nak ekonomi orang tua seperti ini anak tuh jadi beban ya non saya ya. Kalau Kendal sama Temanggung jauh deket. Ya jauh. 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 Kalau saya kendalnya mendekati Sukorejo, Porjo. Oh Kendalnya. kabupaten, ya. Oke Bu. Bukan kotanya. Ya nih Bu. Ibu tahu Temanggung? Iya. Orang nanam apa di Temanggung rata-rata? Bako. Bako. Kalau di tempat saya cengkeh, kopi, pete. Nah, itu petani tembakau Bu, nggak ada yang miskin. Orang sogeh semua. Ada aja rezekinya. Tengkulak tembakau juga nggak ada yang miskin. Keranjangnya itu. Sogeh semua. Tengkulak tembakau. Nanti tengkulak jual ke pabrik rokok. Pabrik rokok tidak ada yang miskin. Sogeh semua. Nanti kalau udah rokok udah jadi, dijual ke distributor. Ke agen, ke distributor. Nggak ada yang miskin. Jual ke agen nggak ada yang miskin. Semua bakul rokok nggak ada yang miskin. Intinya apa sih? Karena rokok tuh orang senang, iya betul. Bikin senang. Bikin orang senang. Nah, coba ibu bikin senang diri ibu, bikin senang suami, bikin senang anak. Biar rezekinya ibu seperti pabrik rokok Gudang Garam, seperti pabrik rokok Jarum, seperti pabrik rokok Sukun, seperti pabrik rokok Sampurna. Sugih Bu. Dari rokok ibu bisa lihat punya Grand Indonesia, Hotel Indonesia, bakmi GM dibeli sama siapa? Jarum. Saking dia senang. Nah coba ibu senang. Kita kan enggak. Di rumah bikin sumpah. Sama suami, sama anak. Janganlah bikin gembira. Bikin senang. Seperti pabrik rokok. Tidak ada pemilik pabrik rokok yang susah. Coba ibu lihat. Karena dia bikin senang orang. Kan orang kalau udah ketemu rokok ya.
sambil ngopi, Iya, suami saya pisang perokok. goreng. Suami Suami gimana saya- kalau ngerokok? Oh, perokok. Seneng nggak? Ngerokok itu kalau tidur sama kelonda. Wah, Nggak merokok itu kalau tidur. Ke toilet aja merokok. merokok. Iya. Kalau kelonan? Ya enggak. Oh enggak. Dirokok. Rokok bawah. Rokok bawah. Ya cuma melebu. itu tidur sama itu nggak merokok. Ngerokok. Jadi ke sawah ya ngerokok. Dia nggak pernah ke sawah, ke kebun dan Oh ke merokok. kebun ngerokok. Ke gubuk merokok, dia kan bikin gubuk di sana tuh, Ya. kebunnya tuh. Jadi nggak taunya Bu, orang ngerokok itu orang sehat. Yang tidak merokok orang tidak sehat. Suami Jadi saya Pak nggak ngerokok, nggak bisa mikir. nah, Sampai giginya hitam-hitam tuh Pak. ya nggak apa-apa, tapi kan nanti kan umurnya panjang sampai 100 tahun. Amin. Seneng ya ngerokok ya. Kameramen. Ini nggak ngerokok. Jadi maunya saya, ibu bikin seneng suami, Oh gitu ya. bikin seneng Anak-anak. putra putri tercinta, Iya. bikin seneng diri ibu sendiri. Patokannya apa dasarnya? Itu tadi pabrik rokok. Pabrik rokok aja Bu, pemiliknya mati, kuburannya wow dijaga sapam, aplusan. Sementara mana ada orang sogeh aplusan, nggak ada kan? Cuman pabrik rokok. Nah ibu coba bikin senang suami. Jadi kalau suami, ibu kan manggil suami apa? Mas gitu. Mas, rokoknya masih ada kak. Tumben. Tak tukone ya mas. Ditendi. Iki bojo pulang dari Bogor kok ya waras. Bokap biyen waras. Yang biyen ora waras, saiki waras, Pak. Saya bantu dan ketawa sendiri tuh kadang-kadang kalau sama suami gue udah tiga edan dia. Saya tetap tertawa sendiri. Iya. 41 kali. Tahajud rutin dari sejak kuliah saya mesti tahajud karena Tahajud. ajaran ibu bapak saya, kamu tuh di kos-kosan ibu kuliah ke karena ikut mendoakan ibu tahajud, mau di kos-kosan nggak punya kerjaan. Sampai sekarang tahajud itu terus. Boleh. Suami saya gini, kalau pas jengkel, percuma semua tahajud kok gawe ini jengkel. Ya jangan. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi pokoknya ibu disuwuk putri tercintanya. Yang itu ya, dokter. Dicolek alat kelamin ibu taruh di putra tercintanya. Begitu. Begitu juga ibu kalau memang sempat colek alat kelamin ibu taruh di mukanya suami. Rezekinya banyak. Panennya berlimpah. Harganya nggak ditawar. Panennya berlimpah, harganya nggak ditawar. Jadi alat kelamin ibu digunakan buat 3 orang. Putrinya, putranya sama suaminya. Cuman itu doang. Nanti kalau ibu mau, cebok alat kelamin ibu buat masak nasi. Semua yang makan rezekinya banyak, rezekinya berlimpah. Ibu tuh ditadai. Ya ember ditadangin, ya cebok. Bangun tidur sebelum pipis. Itu aja, itu aja. Saya mau di hari tua ibu punya penghasilan tanpa kerja Amin. 10 miliar. Nah, ajarin, nyentongin duit 10 miliar cair. Apa ya? Ini dikasih uang bibit Pak Haji. Tukar. Nah, enggak usah tuker, dikasih. Gak usah, tak kasih. Kasih sama centongnya. Ya, nanti Nariknya ke dalam. jadikan umpan untuk mancing. Teman-temannya biar datang. Ya. Datang ke Sukorejo boleh, ke di Salatiga. Datang ke rumah Sukorejo. Ya. Datang ke Sukorejo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tambah Fatihah juga boleh. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng, ini kan seneng selalu ya. Ganteng,
ganteng datang ya, nyebutnya terserah ganteng apa mas apa siapa terserah nyebutnya. Contohnya ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng, datang ke rumah saya sini, ajak undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang, ajak, datang kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Nanti bahasanya diolah sendiri di YouTube. Intinya seperti itu. Kita buka dulu dengan wasilahnya anak yatim. Bahasanya undang ini diajak. Boso Sukorejo ya ento. Itu waktunya kapan? Tempatnya di mana? Tempatnya kalau Pak Haji di perempatan katanya. Gemblong. Orang Gemblong. Umi jadi gendeng. Di rumah. Selesai sholat di sajadah. Oh iya. Saya Kamar. sholat di sajadah. Sajadah. Nanti ini aja paling suamine jenengan paling opo neh kuwi ngono ya. Suaminya nggak ngerti Nggak aja. tahu Nanti ngerti, udah ya. ke kabul nah baru diceritakan. Kasih cerita, iya. ya. Yakin Saya itu nanti pasti Allah kalau udah kabulkan. terkabul kan. Nah, itu ya. Jadi yang manjur alat kelamin ibu buat anak-anaknya sama buat suami tercinta ya. Iya. Kerjain ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Sama ini adik-adik ipar saya, suami saya tuh banyak mementingkan anak dan istri daripada keluarganya. Kadang-kadang dia tuh banyak memprioritaskan adik-adiknya daripada anak dan istri. Suami ibu. Iya, Suami ibu ngurusin. adik-adiknya. Misalkan hasil panen harusnya larinya ke anak dan istri, menggok dulu ke adiknya. Nah sini tertunda. Saya mau Kan ibu dengan meraktekin ini kan cair 10 miliar kan nanti ibu punya sendiri. Nggak Oh, usah betul. minta suami dong. Kan Oh, nanti cair 10 miliar. karena ini Malah kalau bisa suami ibu kasih 10 juta. Karena suami kalau duitnya banyak bertingkah. Kasih 10 juta. 9 miliar 990 juta ibu kekep sendiri. Iya. Buat ibu sama putra-putri ibu sendiri gitu. Terus ini Pak Kaji, saya kan sampai asli Salatiga. Nah saudara saya itu 10. Warisan ibu belum dibagi, masih ada 4. Kebun jati 2 sama sawah 1 sama rumah Prabon. Tapi pesan bapak ibu, rumah ke Prabon jangan sampai dijual, nanti ada salah satu yang nyusui. Jadi nggak Ibu aja yang beli. Kan ibu Amin. cair 10 miliar. Amin. Semua ibu beli aja. Itu nanti. Iya dong, kan cair 10 miliar. Itu kan paling nyusui berapa? Sawah berapa? Kebun jati berapa? Nggak sampai 10 miliar. Sana Salatiga per meternya sudah 12 juta. Berapa Pak Ji. jadi totalnya? 12 juta kali 360 luasnya itu. Berapa kira-kira? Taruhlah 10 juta aja biar gampang. Iya. Kali 300. Cuman 3 miliar. Oh gitu ya. Itu kan 10 miliar. Amin. Bulan depan 10 miliar lagi. Amin. Bulan depan 10 miliar lagi. Itu pasti. Kalau kemarin sebelum saya kenal Pak Haji, yang suka jualin itu saya. Terus Umi wes yang jual ke, mesti gampang lancar. Terus yang terakhir ini kan masih ada sisa. Ya saya cerita ke Pak Haji ini. Ibu yang beli aja. Amin ya. Iya, disusuin ibu semuanya. Amin. Bisa? Bisa. Praktekin ya ilmu RDA tadi ya. Iya. Apal kan? Apa? Sip, cair 10M. Terkabul. Cair 10M. Ini kenalin Haji Marco. Oh, boleh, Bu. Ada nggak yang rombongan? Yuk. Yuk, masuk. Nanti kita nyanyi bareng ya, Bu. Kendal. Kendal. Nyanyinya nanti di kebun kopi. Sambil manjat pohon pete. Gubuk itu. Iya. Kan ada gubuknya. Iya. Pak Haji suka pete lah. Suka. Habis tak bawain aku. Ya, mau ya? Biar tak bawain. Ya. Bikin nasi goreng. Hah? Aku
Pohon petenya ratusan. Iya, Waduh, kalau diborongin 200 pohon. 200 pohon. Nanti sudah ada yang kamu pikir dikirim ke Jakarta. Mau. Buat bikin nasi goreng. Petenya rasanya kayak kacang juga. Oh ya? Wow. Terkabul ya? Iya. Sip. Tak tunggu petenya ya. Oke. Iya. Juali yo. Ya. Oke. Pak Gunda, terima kasih ya. Ya. Kendal. Kaliungu. Ayo bos, duduk.